Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2251, jatuh. Mereka mengira setelah bertahun-tahun tidak bersuara, mereka akhirnya terbebas dari kekhawatiran ini, tetapi siapa bajingan yang membuat pria ini marah lagi? Jika mereka dapat menemukannya, mereka pasti akan mencekik leher mereka sampai tidak ada darah yang tersisa di tubuh mereka. Akan tetapi, meskipun orang-orang tua ini memiliki pemikiran ini, karena mereka telah berhasil bertahan hidup begitu lama, hegemon mereka jelas tidak dapat dibandingkan dengan hegemon di masa lalu. Dan, karena orang itu telah pergi begitu lama, mereka punya waktu untuk mengkonsolidasikan sumber daya pesawat di sekitar mereka. Di hegemon peri, Clarice sudah meninggal. Tempat itu persis seperti yang Anda bayangkan tentang surga peri. Bahkan ruang pertemuannya dipenuhi dengan tanda-tanda alam. Singgasana yang dibuat dari anyaman kulit pohon surgawi yang berharga. Bunga-bunga yang bersemi mengikuti setiap langkah mereka, dan cahaya matahari yang lembut bersinar dari langit-langit yang terbuka di atasnya. Akan tetapi, ekspresi serius para dewa abadi peri menggambarkan kisah yang lebih suram. Sebagai hegemon, para peri memiliki beberapa ribu dewa abadi. Namun, dibandingkan dengan triliunan orang yang berada di bawah kendali mereka, jumlah ini benar-benar terlalu kecil. Terlalu sulit untuk membesarkan dewa abadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membesarkan mereka di atas alam dewa abadi bawah. Bagaimana mungkin dia meninggal bahkan tanpa sempat mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan? Kita tidak tahu apapun tentang kematiannya dengan cara ini. Tepat saat para peri hendak berkata lebih lanjut, tekanan dahsyat tiba-tiba muncul dari dalam tanah suci mereka. Raut wajah mereka berubah saat mereka semua melihat ke arah yang sama. Leluhur, teriak mereka semua serempak. Banyak dari mereka di sini bahkan belum lahir saat leluhur mereka terakhir kali muncul. Itu benar, mereka telah lahir dan bahkan berkultivasi hingga ke alam dewa abadi tanpa pernah melihat orang ini. Namun, leluhur ini tiba-tiba melepaskan gelombang energi. Di tempat pertemuan, seorang pria tiba-tiba menyipitkan matanya. Jika pohon dunia ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai pria yang sama yang ditegurnya pada hari Dion membersihkan garis keturunan elf dari Ri. Dia kembali. Suara serak yang nyaris tak terdengar seperti suara wanita datang dari tanah suci. Kata-katanya samar, tetapi tetap saja membuat bulu kuduk para elf merinding. Wajah pria itu berubah ekspresi beberapa kali. Mereka telah mengirim Clarice untuk menjalankan misi menangkap seorang pria yang diduga menggunakan yin primordial seorang elf untuk menyamar sebagai mereka. Itu sedikit berlebihan, tetapi mereka hanya mengikuti hukum klan. Masalah yin primordial sangatlah serius. Mereka tidak pernah membayangkan dia akan mati begitu saja. Namun, lebih jauh lagi, apakah itu hanya kebetulan? Pria itu juga memiliki seorang istri dari klan Eostre, bukan? Dia pasti memiliki yin primordialnya. Apakah dia memiliki metode untuk melestarikannya selama reinkarnasinya? Mungkinkah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Pria itu kembali pada saat yang sama saat tablet jiwa Clarice hancur. Jelas tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Tiba-tiba, lelaki itu mulai tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sangat keras sehingga orang-orang di sekitarnya mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Bahkan aura leluhur mereka, yang terus meningkat, sedikit surut. Senioritas pria ini tidaklah rendah. Lagi pula, dia hidup saat malaikat maut dunia bela diri masih berkuasa. Meskipun dia bukan leluhur mereka, kedudukannya tidak rendah sedikit pun. Butuh beberapa menit sebelum dia akhirnya bisa mengendalikan diri, senyum liar menghiasi wajah tampannya. Sudah saatnya kita membalas dendam pada orang itu. Bahkan jika dia memiliki sayap, dewa abadi tanpa nama akan lenyap. Wajah tampan pria itu berubah. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana pria itu mempermalukannya. Jika bukan karena janji kepada Jade, dia pasti sudah mati 100 kali. Bahkan, hegemon peri kemungkinan besar akan mengikuti jejaknya. Dia adalah Gilpin, seorang pria yang kemungkinan besar akan mencapai puncak alam dewa abadi dan berdiri berdampingan dengan leluhur mereka. Namun, dia hanya memiliki satu masalah dalam hidupnya. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan wajah yang menyeramkan, lelaki itu mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan pohon dunia. Semakin banyak dia berbicara, semakin terang tatapan para elf. Beritahukan kepada hegemon lainnya. Alam abadi tidak akan membiarkan kemarahannya lagi. Kali ini, dia harus dibunuh. Leluhur peri itu berbicara sekali lagi sebelum terdiam. Namun, kegembiraan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Dia juga ingin melihat Dion jatuh. Jika kau akan jatuh cinta pada peri, seharusnya aku yang melakukannya. Karena kau berani memilih sainganku, kau bisa terus maju dan mati bersamanya. Dion terbangun. Yang menariknya, jiwanya akhirnya memancarkan fluktuasi alam abadi.
Itu sangat menyesakkan. Jelas bahwa bahkan Dewa Abadi akan kesulitan menghentikan gemetar lutut mereka di hadapannya. Tentu saja, setelah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya untuk benar-benar terbebas dari belenggu surga, dia tidak sebanding dengan Dewa Abadi dalam pertempuran langsung. Namun, ada aura dalam dirinya yang tampaknya melampaui kehadiran, aura yang akan membuat seseorang yang secara objektif lebih kuat darinya kesulitan untuk mengangkat satu jari pun. Jiwa Dion tidak hanya telah menembus alam abadi, tetapi juga telah langsung memasuki alam puncak yang terhormat. Tidak hanya itu, energi mental tidak lagi menjadi hambatan baginya. Hasilnya, ia dapat menggunakan kemampuannya saat ini sebagai spiritual sage tanpa hukuman. Dion bisa saja menghabiskan lebih banyak waktu untuk memeriksa perubahan pada kekuatannya, tetapi dia malah berdiri, kedua api yang mengalir di sekelilingnya perlahan surut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2252, halus. Ini bukan karena ia merasa bahwa ia bekerja dengan waktu pinjaman, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih penting baginya. Ia berjalan ke arah Saru dan Lilith yang masih linglung. Ekspresi mereka terus berubah antara keakraban dan kebingungan, seolah-olah mereka sedang melihat orang asing. Mereka hampir tidak bereaksi ketika Dion tiba-tiba memeluk mereka berdua, melingkarkan lengannya di pinggang ramping mereka. Dia begitu besar dibandingkan dengan mereka berdua, dia benar-benar menyelimuti mereka berdua, desahan lembut keluar dari bibirnya saat dia menghirup aroma lembut mereka yang familiar. Saru dan Lilith merasa membeku di saat itu. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun mereka telah menggoda Dion berkali-kali, jumlah balasan yang mereka terima sangat kecil. Ini hampir dapat dianggap sebagai pertama kalinya dia melakukan pendekatan romantis terhadap mereka. Saya minta maaf, suara Dion terdengar di telinga mereka saat cengkeramannya pada mereka menguat. Setelah ingatannya kembali, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia tidak mencintai semua istrinya secara setara. Ini hanyalah dongeng yang diceritakan orang-orang yang tidak jujur untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Posisi Madeline di hatinya, istri pertamanya, wanita pertama yang pernah dicintainya, hanyalah satu tingkat di atas. Jika dia tidak menghapus sebagian besar kenangannya tentangnya sebelum dia melampauinya, dia mungkin tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita kedua. Ini adalah kebenaran yang pahit, ini adalah realitanya. Dion mengerti mengapa Madeline perlu melakukan itu. Jika dia mengingatnya terlalu jelas, kegilaannya akan semakin cepat. Fakta bahwa dia telah kehilangan istrinya karena intrik surga akan membuatnya gila. Ada alasan mengapa Dion, meskipun pertama kali bertemu Clara dalam hidupnya, tidak membuka hatinya sampai ia bertemu Madeline. Dia adalah wanita yang paling cocok untuk menjadi istrinya, wanita yang paling cocok untuk menjadi ratunya, untuk duduk di puncak dunia bersamanya. Akan tetapi, meskipun demikian, takdir suka mempermainkan manusia. Karena tindakan Madeline, Dion mencoba mengisi hatinya dengan orang lain. Dan, meskipun tempat mereka di hatinya tidak sebesar itu, tetap saja ada tempat. Saru dan Lilith adalah istrinya. Mereka adalah istrinya, tetapi dia selalu berusaha menjaga jarak dari mereka. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk membuat keputusan untuk membaginya tanpa dia membuat keadaan menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Kedua wanita itu tidak dapat menahan gemetar di bawah sentuhan Dion. Setelah beberapa saat, Dion mundur, tersenyum lembut sambil mengetuk dahi mereka masing-masing satu kali dengan jarinya. Ekspresi kosong muncul di wajah mereka sesaat sebelum pandangan mereka perlahan menjadi jelas. Awalnya, mereka melihat sekeliling dengan bingung sebelum iris mata mereka mulai bersinar terang. Suami, keduanya berbicara serempak dan melompat ke pelukan Dion, banjir kenangan yang terpendam kembali menghampiri mereka. Mereka terisak-isak seperti dua anak yang menyedihkan. Dion tak kuasa menahan senyum. Saru dan Lilith telah mengetahui lebih banyak tentang situasi mereka daripada yang diketahui Dion sebelumnya, tetapi, lebih adalah segalanya. Bahkan mereka belum memahami sepenuhnya semua hal. Meskipun mereka tahu suami mereka kuat, mereka tidak tahu bahwa dia sekuat ini. Baru sekarang mereka mendapatkan kembali ingatan mereka berkat bantuan Dion dan menyadari apa sebenarnya arti semua petunjuk samar itu. Pada kenyataannya, Dion sendiri adalah satu-satunya orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang segalanya. Semua istrinya memiliki firasat tentang sesuatu dengan satu atau lain cara. Namun, mereka juga secara tidak sadar merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengatakan apapun. Bahkan saat-saat ketika Madeline mencoba, seperti di Golden Flame Mystical World, Little Yin and Yang lah yang menghentikannya. Lihatlah kalian berdua. Kalian adalah dewa abadi yang agung dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, menangis terseduh-seduh seperti bayi. Saru dan Lilith berusaha menahan tangis mereka setelah mendengar kata-kata itu. Namun, kata-kata Dion selanjutnya membuat mereka mengesampingkan persaingan mereka dan memukul dadanya dengan keras. Lagi pula, jika kau terus menangis seperti ini, aku akan merasa seperti orang jahat yang membawa kalian berdua ke tempat tidur. Sudah lama sekali aku tidak mencicipimu.
Kau ingin suamimu menunggu lebih lama lagi? Bagaimana mungkin aku tahan? Dion tertawa terbahak-bahak saat tinju kecil mereka menghantam dadanya. Menyapu pantat montok mereka dengan satu tangan dan menggendong tubuh mereka yang tersipu malu ke tempat tidur. Dion sama sekali tidak seperti pria yang menyadari bahwa seluruh alam abadi sedang dalam keadaan hiruk-pikuk, melakukan segala cara untuk mengejarnya. Sebaliknya, ia menuruti keinginan wanita-wanitanya dengan senyum lebar di wajahnya, desahan dan erangan Saru dan Lilith terdengar seperti musik di telinganya. Telapak tangannya menempel erat di punggung Lilith. Pantatnya melengkung ke atas, butiran-butiran keringat mengalir di tubuhnya yang halus dan menetes ke kepalanya. Rambut putihnya yang indah berserakan liar saat dia membenamkan wajahnya ke bantal, erangannya yang nyaring keluar seperti kelembutan yang teredam. Dia merasakan seakan-akan tubuhnya ditusuk, gerakan ritmis Dion membuat mimisan mengalir ke pantatnya yang montok setiap kali terdengar suara pukulan ringan. Setiap kali Dion menggerakkan pinggulnya ke depan, ia menggunakan tangannya untuk menekan punggung Lilith lebih kuat, menarik tubuhnya kembali ke tubuhnya sendiri. Setiap gerakan membuat Lilith merasa seolah-olah ia kehilangan akal sehatnya dan hanya membuatnya semakin bersyukur bahwa wajahnya tersembunyi dari dunia saat ini. Di tangan Dion yang lain, ia mendekap tubuh lembut Saru di sampingnya. Payudaranya menempel di sisi dada, tangannya melingkari leher Dion dengan jelas-jelas enggan melepaskannya. Saru tidak perlu bernapas sebagai makhluk abadi, jadi mengapa ia repot-repot bangkit dari ciuman mereka yang dalam? Kaki Lilith tiba-tiba terayun ke belakang dan ke atas. Tubuhnya bergetar hebat saat dia melilitkannya di belakang paha Dion sebelum dia terjatuh lemas ke tempat tidur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2253, merasakan. Dion menyeringai, mengayunkan Saru dari sisinya. Saru hampir tidak sempat terkejut sebelum akhirnya dia hanya bisa melingkarkan kaki dan lengannya di sekeliling Dion sekuat tenaga, kesadarannya pun sirna di bawah gelombang emosi. Kalau saja para dewa di alam abadi mengetahui apa yang dilakukan Dion saat mereka tekun merencanakan kematiannya, mungkin mereka akan pingsan karena marah. Namun, ini hanyalah cara Dion dalam melakukan sesuatu. Dion tetaplah Dion, kesombongannya tidak akan hilang. Para peri, mereka bisa datang. Para naga, mereka juga bisa datang. Gunung Pedang Pil, mereka sangat disambut. Dengan cara yang sama dia mengalahkan mereka di kehidupan pertamanya sampai mereka tidak berani lagi mengangkat kepala di hadapannya, dia akan melakukannya lagi. Dan, kali ini mungkin yang terakhir. Di suatu tempat, di kursi goyang tertentu, Abraxas tertawa terbahak-bahak seperti orang tua yang periang. Tawanya begitu hebat hingga seluruh segmen bintang bergetar. Itu bukan getaran yang hebat, tetapi lebih seperti getaran ringan, seperti yang mungkin didapat dari pijatan yang nyaman. Dia kembali, ibu kulit putih pertama melihat dengan ekspresi gembira di matanya. Dia sudah kembali sejak lama, kata Abraxas sambil tersenyum lebar. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau itu dia? Ibu kulit putih pertama jelas-jelas marah. Dulu, dia pesimis terhadap peluang Dion untuk mengalahkan kakak laki-lakinya yang kedua justru karena dia bukan kakak laki-lakinya yang pertama. Bagaimana mungkin dia tidak malu setelah mengetahui bahwa selama ini Dion yang melakukannya? Kakek tua ini benar-benar merahasiakan hal seperti ini darinya, sungguh tidak bisa dimaafkan. Aku harus pergi, katanya tiba-tiba. Jangan konyol, kau hanya akan mengirim dirimu sendiri untuk mati. Tetaplah di sini dengan patuh. Ibu putih pertama adalah murid terakhir yang diterima lelaki tua itu dan yang terlemah karena dia yang paling muda. Sebenarnya, makhluk surgawi adalah spesies makhluk paling kuno. Jadi, ras mereka bahkan lebih tua dari Abraxas. Jika dia benar-benar ibu putih pertama, akan lebih masuk akal jika dia menjadi Tuan Abraxas daripada sebaliknya. Namun, ini adalah salah satu kemampuan Celestial Beast yang disukai oleh surga. Tidak seperti yang lain, mereka memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah dilahirkan di alam abadi. Ibu putih pertama adalah reinkarnasi dari dirinya yang dulu yang belum mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Jadi, Abraxas tidak salah, dia hanya akan terbunuh jika dia pergi sekarang. Meskipun dia kuat, dia masih rentan dalam pertempuran para dewa abadi. Apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apapun? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita ikut campur, kita hanya akan menemui ajal. Masalahnya tidak sesederhana sekelompok penguasa yang ingin menyingkirkannya. Jika hanya ini, bisa dikatakan bahwa orang-orang tua tolol itu sudah kehilangan terlalu banyak sel otak. Bukan para penguasa ini yang menginginkan ini, tetapi surga sendiri, mengerti? Ini adalah kesengsaraan terbesar yang pernah diturunkan. Jika kita ikut campur, kita tidak hanya tidak akan membuatnya lebih mudah, tetapi kita juga akan membuatnya berkali-kali lebih sulit. Yang paling bisa kita lakukan adalah menjauh darinya, ini adalah bantuan terbaik yang bisa kita berikan. Ibu putih pertama tampak merasa getir setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk membantahnya. Kata-kata itu benar.
Surga sendirilah yang menginginkan Dion pergi. Surga telah memilih pengganti untuk tugas yang gagal diselesaikannya. Sementara Dion tidak berperasaan terhadap para dewa abadi yang datang untuknya, dia juga tampaknya lupa untuk peduli tentang dunia warisan dewa abadi prajurit Yin. Namun, kenyataannya adalah bahwa bagi Dion saat ini, dunia warisan seperti itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Yang selama ini kurang dimiliki Dion dalam hidupnya adalah pengalaman. Ia memiliki semua kecerdasan yang dibutuhkannya, tetapi ia tidak memiliki cukup informasi dan kebijaksanaan untuk memanfaatkannya dengan baik. Seringkali, ia hanya dapat membuat dugaan dan tebakan yang cerdas, yang bahkan terkadang berakhir dengan kesalahan konyol yang sebenarnya dapat dihindari. Namun, Dion saat ini tidak memiliki masalah seperti itu. Sederhananya, Dion mungkin tidak memiliki kekuatan tempur individu seperti Dewa Abadi saat ini. Tapi, Dewa Abadi yang lebih rendah seperti Dewa Abadi prajurit Yin masih tidak lebih dari seekor semut di hadapannya. Ketika Dion kembali mengingatnya, langkah kakinya yang terhenti menuju rumah bangsawan kota terus berlanjut. Tentu saja saat itu, Tuan Kota Wo telah melangkah keluar bersama rombongan pengawalnya. Namun, Dion telah kembali tenang. Pilar merah darah di langit tidak lagi berfluktuasi, air mata darah di wajahnya tidak lagi jatuh, dan dia melihat ke bawah ke arah dua kepala di kepalanya dengan ekspresi tenang. Hatinya tidak lagi kacau, dia akan memberikan mereka berdua pemakaman yang layak setelah ini semua berakhir dan tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Surga menginginkannya menjadi penjahat yang tidak berperasaan, tetapi dia tidak tertarik pada jalan seperti itu. Madeline pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia menginginkan seorang pahlawan sebagai suami agar dia menjadi pahlawan. Sesederhana itu, tentu saja, karena Tuhan sangat menginginkannya menjadi penjahat, dia tidak keberatan untuk menurutinya sebentar. Hanya saja aku tidak akan menyukai hasilnya sama sekali. Apa yang terjadi sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Dion hingga tingkat yang hampir menakutkan. Menurut rencana awal Dion, ia akan menggunakan kematian istrinya sebagai alasan yang dapat dibenarkan untuk bangkit melawan penguasa kota. Dengan tindakannya sebagai Law, ia telah mendapatkan rasa hormat dari orang-orang kota Yin. Dengan cara ini, kemungkinan besar mereka juga akan mendukungnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2254, kebiasaan. Memainkan peran sebagai sosok yang menyedihkan, dia akan menyerang rumah bangsawan kota, sesuatu yang kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan dengan tubuh Vajranya. Meskipun dia dapat menekan Dewa Abadi dengan parah dan mereka yang berada di bawah pangkat itu hanyalah semut selama tubuh itu aktif. Itu masih belum cukup baginya untuk menghadapi keberadaan seperti itu. Setelah dia hampir kehilangan nyawanya, sisa rencananya akan mulai berjalan. Klon-klonnya dalam 3 faksi lainnya akan bergerak. Dengan menggunakan persahabatan mereka sebagai 4 jenius generasi ini, mereka akan menggunakan dukungan yang mereka peroleh untuk melancarkan serangan ke rumah besar itu juga. Dengan serangan iblis ke kota, berbagai faksi sangat rentan terhadap pertikaian internal saat ini, jadi rencananya kemungkinan besar akan mencapai langkah ini tanpa hambatan. Tentu saja, si jenius iblis, orang yang mengungkap Kadipaten Jones, juga merupakan salah satu klon Dion. Jadi, ini bisa jadi rencana terkoordinasi dari dalam dan luar kota. Pada titik ini, penguasa kota akan diserang dari semua sisi, sementara di bawah tekanan tubuh Vajra Law, dan akhirnya akan mati karena berbagai rencana Dion. Dion meramalkan bahwa ini akan melengkapi alur cerita utama yang sebenarnya. Kuncinya adalah tidak hanya membunuh penguasa kota, tetapi juga melakukannya dengan dukungan rakyat. Jika semudah membunuh satu orang saja, dunia warisan ini tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua. Namun, Dion saat ini tidak perlu bersusah payah. Di hadapannya, rencana dan tipu daya Dewa Abadi hanyalah tipu daya. Sebenarnya, dunia warisan abadi berbeda dengan dunia fana. Sementara dunia fana bergantung pada bantuan surga, dunia warisan abadi, meskipun surga sedikit terlibat, bergantung hampir sepenuhnya pada sumber asal seseorang. Akibatnya, tidak seorang pun di bawah alam Dewa Abadi dapat meninggalkan dunia warisan. Sumber asal seseorang bertindak sebagai fondasi dan surga mengisi kekosongan. Inilah sebabnya mengapa dunia ini tampak begitu nyata. Namun, justru bagian-bagian inilah yang membuat dunia seperti itu rentan. Tubuh Vajra Dion bergerak, 6 lingkaran hitamnya berputar hingga satu mata berhenti di puncak. Kelopak matanya perlahan terbuka, menyebabkan dunia bergetar. Pada saat-saat itu, rasanya seperti eksistensi itu sendiri akan runtuh. Langit bergemuruh dan terkoyak, meninggalkan kilatan petir yang menggelegar dan serpihan-serpihan ruang yang terkoyak melayang di udara. Terlalu banyak kekurangan, terlalu mudah. Oh, klon ini akan meledak. Seharusnya ada cukup waktu. Di sana, Lao seakan berbicara pada dirinya sendiri seakan dia bisa merasakan Dewa Abadi sedang mendekatinya. Dia menunjuk dengan jarinya, mengabaikan sepenuhnya Tuan Kota Wo yang memasang ekspresi marah di wajahnya. Sesaat, sepertinya tidak akan terjadi apa-apa.
Namun, sesaat kemudian, dunia warisan itu runtuh. Kota, pohon dan tanaman buatan, setan, boneka, semuanya runtuh dan menyisakan lautan kegelapan. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah satu inti. Inti dunia. Namun, dibandingkan dengan yang pernah dilihat Dion, inti itu terlalu kecil, bahkan tidak seukuran setengah kuku jari. Kalian urus sisanya. Itulah kata-kata terakhir Lau sebelum ia terbakar dan layu menjadi akar bunga besar. Jelas, menggunakan manifestasi itu telah menguras terlalu banyak tenaganya, jadi ia menyerahkannya pada klon-klonnya yang tersisa. Tak seorang pun dari mereka melirik sedikit pun ke arah anggota keluarga klan Well dan Vio yang melayang di ruang kosong dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jiwa-jiwa malang itu bahkan tidak bisa bereaksi saat mereka terlempar dari ruang hitam dan muncul kembali di kota Yin. Namun kali ini, boneka-boneka itu berdiri kosong seolah-olah telah kehilangan kesadaran mereka. Suara pukulan ringan bergema di seluruh kamar tidur mewah di kuburan itu, menyebabkan Lilith mengerang protes. Dengan wajahnya masih terbenam di bantal, dia mengulurkan tangannya dan menepis tangan Dion dari pantatnya yang montok, dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia ingin tidur lebih lama. Bagaimanapun, meskipun dia telah membangkitkan ingatannya dan tahu bahwa dia memiliki cukup banyak pengalaman dalam hal-hal ini, tubuhnya masihlah tubuh seorang perawan. Meskipun dia tidak terluka, dia sedikit sakit. Selain itu, karena tidak terbiasa dengan aktivitas seperti itu, dia lelah. Sayangnya, Dion mengabaikan permintaannya dan dengan senang hati duduk bersila di tempat tidur mereka, meremas-remas pipinya seolah-olah pipinya adalah mainan terhebat yang pernah ada. Sedangkan Saru, dia menggunakan paha Dion sebagai bantal, dengan senyum puas di wajahnya. Ayolah, kau tidak bisa terus tidur seperti ini. Kau baru saja menembus fase keempat, jadi aku perlu melihat apakah jiwa pedangmu yang baru lahir sudah terbentuk dengan baik. Jari-jari jahat Dion menyelinap ke tempat yang gelap, menyebabkan Lilith menggigil sekali lagi. Meskipun sakit, campuran rasa sakit dan kenikmatan yang tumpul menghasilkan perasaan baru yang menyenangkan yang tidak bisa ia dapatkan cukup. Mom, kenapa kamu berhenti? Lilith terdengar tidak senang. Lilith menggeliat mundur seolah berusaha menemukan jari Dion lagi. Ayo, lebih patuh lagi. Dion menepuk pantatnya pelan, menikmati elastisitasnya. Lilith dengan enggan merayap ke sisinya, dan meletakkan kepalanya di paha Dion yang lain. Aku lebih suka dirimu yang dulu, dia lebih baik. Ingatanmu kembali dan tiba-tiba kau bersikap chauvinistik lagi. Lilith bergumam, tidak ada hubungannya dengan chauvinisme, kata Dion dengan tegas. Saya hanya jauh lebih berpengalaman daripada Anda. Saya hanya seorang tetua yang membimbing juniornya. Nada bicaramu terdengar sangat meyakinkan, kata Lilith. Tapi kenapa kau meremas payudaraku jika aku hanya seorang junior? Dion terbatuk. Hanya kebiasaan, hanya kebiasaan. Saru terkekeh pelan, matanya masih terpejam. Tampaknya dia hanya ingin mendengarkan. Sedangkan Lilith, dia memutar matanya, menepis tangan Saru dan berpura-pura tidak menyadari ketika tangan itu muncul lagi di dadanya. Coba aku lihat, kata Dion tiba-tiba. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2255, hati. Lilith tersenyum dan membalikkan telapak tangannya, sebuah pedang emas yang lebih mirip pisau muncul di tangannya. Pedang ini memiliki gagang yang bahkan lebih panjang dari bilahnya. Meskipun gagangnya lebih dari 1 kaki panjangnya, bilahnya sendiri hanya setengah dari panjang itu. Selain itu, meskipun ada gagang yang dibungkus kain emas, tidak ada pelindungnya, membuat transisi dari gagang ke bilah sangat tiba-tiba dan hampir mengagetkan. Namun, karena tidak ada deskripsi yang lebih baik, bilah ini tampak seperti hiasan atau pusaka keluarga. Penampilannya hampir terpotong dan tidak seperti yang diharapkan dari sebuah pedang. Namun, Dion sangat menyadari betapa berbahayanya pedang ini. Di antara istri-istri Dion, tidak ada seorang pun yang tidak berbakat secara ekstrim. Dapat dikatakan bahwa alasan sebenarnya mengapa tidak seorang pun dari mereka mencapai potensi sejati mereka adalah kesalahannya. Meskipun dia telah melepaskan diri dari surga dan menghancurkan cengkeramannya padanya, istri-istrinya belum. Dia dilahirkan untuk menjadi inkarnasi kejahatan, sang pembantai dunia bela diri, sehingga karma yang mengerikan berputar di sekelilingnya setiap saat. Akibatnya, istri-istrinya menderita. Namun, kini, semuanya akan berbeda. Dia telah terbebas sepenuhnya dari surga setelah membakar jiwanya. Akibatnya, karma surga tidak lagi menguasainya sehingga istri-istrinya kini juga terbebas. Berkat ini, Lilith akhirnya mencapai impiannya sejak lama dan menempa jiwanya yang baru lahir menjadi pedang. Bersamaan dengan ini, dia membentuk tubuh Vajranya pada saat yang sama, menyatukannya ke dalam pedang ini juga. Kekuatannya saat ini adalah sesuatu yang bahkan dapat mengancamnya dalam kondisinya saat ini. Namun, yang benar-benar mencengangkan adalah kemampuan pedang ini. Meskipun Lilith gagal membentuknya sepenuhnya di kehidupan pertamanya, ia berhasil sebagian. Ia berhasil membentuk tubuh Vajra, tetapi tidak berhasil mengubah bentuk jiwanya yang baru lahir.
Namun, kemampuannya masih sama. Pedang ini dinamai olehnya. Pedang ini disebut pedang abadi. Pedang ini hanya memiliki satu kemampuan, tetapi sangat dahsyat dan tak tertandingi. Pedang ini dapat memanjang hingga hampir tak terbatas hanya dalam hitungan detik. Pedang ini tampak seperti pisau kecil sekarang. Tetapi hanya mereka yang menyadari bahwa pedang ini akan menembus dari satu ujung dunia gelembung ke ujung lainnya dalam sekejap mata, memotongnya menjadi dua. Kemampuan seperti itu telah mencapai titik ekstrim kesederhanaan. Ketika keadaan seperti itu tercapai, bahkan Dewa Abadi Puncak pun harus takut padanya. Bahkan jika Lilith tidak sekuat entitas seperti itu sekarang, jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia tidak akan lebih lemah dari karakter tingkat leluhur dari berbagai hegemon. Dion mengangguk puas. Karena dia akan membuat kekacauan, sudah pasti yang terbaik adalah istrinya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan pedang tubuh Vajranya, dia tidak percaya bahwa siapapun di bawah alam Dewa Abadi dapat menjadi ancaman baginya. Sekarang, bagaimana denganmu? Tanya Dion sambil mencubit hidung kecil Saru. Apa, kau ingin aku membuka hatiku agar kau melihatnya? Meskipun Saru mengucapkan kata-kata ini dengan nada menggoda, ada sesuatu yang sangat tenang dalam suaranya. Seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya marah lagi. Meski begitu, inilah yang harus ia lakukan agar Dion melihat kemajuannya. Saru memiliki varian tubuh Vajra langka yang menyatu dengan tubuh aslinya. Itu adalah inkarnasi dari sutra hatinya. Tubuh Vajra ini membuat jantungnya, organ yang biasanya merupakan bagian tubuh terlemah, menjadi yang terkuat. Bahkan, meskipun menjadi seorang kultivator tubuh, mungkin lebih sulit untuk menusuk jantung Saru sekarang daripada mematahkan semua tulang di tubuhnya. Mengingat betapa kuatnya tubuh para kultivator tubuh, ini adalah kenyataan yang tidak senonoh. Dengan bantuan jantung tubuh Vajranya, kekuatan tubuhnya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan sekarang, jika dia mengaktifkannya, hanya dengan tubuhnya, dia bisa mengalahkan para ahli hukum abadi dengan pukulan dari tinjunya. Jika bukan karena keterbatasan tubuhnya yang lain, hasilnya akan lebih berlebihan. Selain itu, ini hanyalah efek luar dan paling nyata dari tubuh Vajra jantungnya. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya. Pertama, saripati darahnya akan terus dimurnikan. Kedua, pemurnian ini akan mempercepat kultivasi tubuhnya. Ketiga, bahkan tanpa secara aktif memurnikan tubuhnya, kekuatannya akan terus tumbuh. Dan, mungkin yang terpenting, ini hanyalah tahap pertama dari tubuh Vajranya. Ada jalur evolusi yang suatu hari akan memungkinkan semua isi perutnya memasuki kondisi ini. Ketika hari itu tiba, dia mungkin akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang dapat melawan Lilith dalam pertarungan langsung. Selain itu, tubuh Vajra memiliki efek menenangkan pada jiwanya, yang memungkinkannya tetap dalam ketenangan puncak apapun situasinya. Ini tidak hanya akan memungkinkan energi mentalnya melampaui orang lain, tetapi dia akan mampu mempertahankan kecakapan bertarung puncaknya apapun situasi yang dihadapinya. Hasil ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa berbakatnya istri-istri Dion. Bahkan tidak ada segelintir orang yang memiliki tubuh Vajra, namun dua orang lainnya tiba-tiba muncul saat mereka mendapatkan kembali ingatan mereka dan berkultivasi ganda dengan Dion. Dion tersenyum mendengar ejekan Saru, tetapi tidak mendesaknya. Memang benar, dia bisa mengintipnya dengan indera abadinya jika dia benar-benar mau. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Tanya Lilith sambil memainkan pedang yang dapat menghancurkan dunia dengan jari-jarinya yang ramping. Dengan baik, Dion melambaikan tangan dan sesosok mayat muncul di udara. Mayat itu hanya memiliki satu lubang berdarah di dahinya, tetapi entah bagaimana mayat itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2256, dibuka. Kehadiran cantik seorang elf wanita yang telah maju ke alam Dewa Abadi terlalu sulit disembunyikan. Dia tidak lain adalah Clarice, elf yang dikirim untuk menyelidiki masalah seputar Yin Primordial Jade. Dion tidak mampu mengendalikan ledakan energi yang tersembunyi di dalam rantai yang menahan jiwanya di masa lalu. Namun, kali ini, karena itu adalah rantai terakhir, ia telah mendapatkan kembali ingatannya dengan cukup cepat untuk memanfaatkannya. Dengan menggunakan pengalamannya, ia mengendalikan gelombang energi dan menggunakannya untuk membunuh Dewa Abadi ini. Karena si idiot itu benar-benar berani memberitahu para peri, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kehancuran mereka. Dulu aku tidak menyentuh para peri demi Little Jade. Tetapi karena klan Eostrenya telah melupakan kebaikan leluhur mereka dan bahkan berani kembali ke kelompok munafik itu, aku tidak keberatan membasmi mereka. Kau memang bisa melakukan banyak hal dengan mayat Dewa Abadi bawah sebagai fondasinya. Lilith mengangguk. Mom, aku agak naif saat ingatanku disegel, jadi pendekatanku tidak sempurna. Namun, itu tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Itu memungkinkanku untuk mendekati beberapa hal dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Dengan mayat ini, beberapa binatang hampa dan peri darah, aku seharusnya bisa memberi mereka kejutan yang bagus.
Tentu saja, dunia warisan Dewa Abadi kecil itu juga bisa berguna. Dunia warisan Dewa Abadi Prajurit Yin memiliki satu hal yang berguna bagi Dion saat ini, inti dunia bumi Yin. Apa yang telah diambilnya sebelumnya adalah sumber asal sebelumnya, tetapi setelah suplementasi dengan bantuan surga, dunia telah membentuk inti dunia sejati juga. Faktanya, itulah yang sedang dilakukan klon Dion saat ini. Mereka sedang menyedot energi dan mengirimkannya kepadanya. Jika orang lain tahu dia sedang berkultivasi sekarang sambil bersantai dengan istrinya, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka? Namun bagi Dion saat ini, hal-hal seperti itu hanyalah lelucon. Sebelum membangkitkan ingatannya, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyeimbangkan inti dunia dan menyerap energi yang dibutuhkannya. Namun sekarang, beberapa hari adalah yang paling dibutuhkannya. Dan, sayangnya bagi musuh-musuhnya, untuk sampai ke sana akan memakan waktu bahkan bagi mereka. Belum lagi fakta bahwa mereka tidak tahu bahwa dia tidak akan berani mencoba melarikan diri, jadi mereka mungkin merencanakan cara untuk menyudutkannya dan bahkan belum berangkat. Pada saat mereka siap, Dion pun akan siap. Oh, Kukan juga memasuki dunia warisan ya? Aku tidak keberatan menggodanya sedikit. Dion berpikir sambil tersenyum geli sebelum menerkam Saru dan Lilith lagi. Beberapa hari kemudian, ratusan klon Dion membuka mata mereka sekaligus, mendapati diri mereka berada di dunia yang tenang dengan dua bintang yang melayang. Salah satu bintang memiliki rona emas gelap yang mendekati warna mustard gelap. Yang lainnya berwarna hijau zamrud yang hampir terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Tentu saja, yang pertama merupakan inti dunia atribut bumi Yin dan yang terakhir merupakan inti dunia atribut angin Yang. Tentu saja, Dewa Abadi Prajurit Yin tidak memiliki kemampuan untuk membentuknya sendiri. Berkat surga yang mengisi kekosongan sumber asalnya, inti dunia bumi Yin dapat terbentuk. Dewa Abadi Prajurit Yin adalah seorang ahli boneka dan sangat tertarik meneliti kebenaran jiwa. Jalan hidupnya akhirnya membawanya untuk mencoba menyatukan esensi jiwa ke dalam tubuh. Pikirannya cukup mirip dengan manusia biasa. Dunia manusia tidak pernah menemukan bukti adanya jiwa, jadi diasumsikan bahwa semua kesadaran bersifat organik dalam beberapa bentuk. Dewa Abadi Prajurit Yin ingin terlebih dahulu menciptakan boneka dengan karakteristik ini sebelum perlahan-lahan menemukan jalur evolusi menuju pembentukan jiwa sejati. Tentu saja, ia meninggal jauh sebelum berhasil. Menurut pendapat Dion, ia bahkan belum berhasil menemukan jalan menuju langkah pertama. Namun, penelitiannya tetap bermanfaat bagi Dion. Karena usahanya untuk menciptakan tubuh yang dipenuhi dengan esensi jiwa dan roh, ia menyimpang ke jalan Yin. Manipulasi jiwa, ilmu hitam, dan sejenisnya semuanya terkait dengan jalan Yin. Secara kebetulan, hal ini mengakibatkan Dewa Abadi Prajurit Yin menciptakan jenis bahan khusus untuk menempa boneka yang kebetulan memiliki atribut tanah Yin yang tinggi. Karena ini adalah spesialisasinya, ia akhirnya membentuk sumber asalnya dari bahan ini. Setelah mencapai langkah ini, sisanya menjadi jelas. Karena surga menggunakan sumber asalnya sebagai fondasi untuk dunia warisan ini, dunia ini akhirnya memiliki inti dunia bumi Yin. Ini, tentu saja, sangat menguntungkan Dion karena sekarang fondasi tubuhnya dapat dianggap lengkap. Sekarang, sudah jelas bahwa bintang zamrud itu adalah hasil dari Dion yang menyeimbangkan inti dunia bumi Yin ini. Tentu saja, dengan mengerjakan beberapa klon sekaligus, proses ini menjadi sangat cepat. Pada akhirnya, Dion hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dengan pikiran, klon-klon Dion layu menjadi kelopak bunga yang layu. Klon terakhir melambaikan tangan untuk memungkinkan klon yang baru terbentuk di tempat yang tenang sebelum layu juga. Dion mematahkan lehernya dan melangkah ke arah yang tampaknya tanpa tujuan sebelum menghilang dan muncul kembali di atas kota Yin. Tentu saja, karena dia tidak repot-repot menyembunyikan penampilannya kali ini, penampilannya menyebabkan banyak kejutan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu wajah pemuda dengan hadiah sebesar itu untuk kepalanya? Kau, mata Berold hampir melotot keluar dari rongganya. Kembalikan ametisku padaku, raungannya seharusnya cukup untuk mengguncang kota. Namun, entah mengapa, gema suaranya membuatnya terasa seperti batu kecil yang dilempar ke laut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2257, adegan. Rasanya Dion di hadapannya sekarang adalah lautan luas yang coba diganggunya. Entah bagaimana ia merasa suaranya bahkan tidak mencapai makhluk agung yang berdiri di langit di atasnya. Berold bukan satu-satunya yang gemetar saat ini. Kukan, yang menyamar di tengah kerumunan, juga gemetar. Sebelumnya, dia merasakan yin primordialnya dalam salah satu klon Dion. Tidak, dia sudah merasakannya bertahun-tahun yang lalu. Masalahnya adalah klon yang menggunakannya adalah pemuda jenius yang menyingkapkan Kadipaten Jones. Akibatnya, dia benar-benar bingung. Baru sekarang dia sedikit mengerti apa yang telah terjadi. Mereka adalah klon, semuanya adalah klon. Dan, pria yang diburunya sebelumnya adalah pemilik mereka.
Jelas, Kukan tidak datang ke sini karena tahu Dion juga ada di sini. Dia hanya lewat saja. Setelah gagal menemukan Dion, targetnya, setelah sekian lama, dia mendengar tentang pembukaan dunia warisan abadi. Dengan kekuatannya sebagai ahli surgawi abadi puncak, mendapatkan tempat semudah menghirup segmen bintang yang lemah ini. Faktanya, setelah menyelesaikan beberapa alur cerita, dia akhirnya berhasil menerobos dan memasuki alam hukum abadi. Di sanalah kau, tatapan Dion tiba-tiba tertuju padanya, menyebabkan dia gemetar. Rasanya hanya dengan menatap matanya, dia sudah jatuh ke jurang yang dalam. Itu hanya sesaat, tetapi matanya berputar kembali ke kepalanya dan dia langsung pingsan, sama sekali tidak dapat mengangkat satu jari pun. Dion menggelengkan kepalanya melihat pemandangan ini. Kemauan yang lemah, bagaimana mungkin kau layak menjadi tuan atas istriku? Desahan Dion mengandung sedikit rasa apatis. Terserahlah, garis keturunanmu dan garis keturunan gadis Phoenix kecil itu sama-sama sangat berguna bagiku. Bagaimanapun juga, hegemon Kitsune sudah tidak ada lagi, jadi anggaplah ini sebagai sebuah kesempatan. Tubuh Kukan terbang ke langit dan ke tangan Dion. Dia memeluknya seperti sekarung kentang, tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan terhadap wanita cantik dalam pelukannya. Baginya, wanita itu beruntung karena Dion tidak menyeretnya dengan ekornya. Tepat ketika Dion hendak berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menyeringai. Hal-hal yang saya, Dion Sacharo, berikan, tidak begitu mudah untuk dimanfaatkan. Dion tiba-tiba menjentikkan jarinya dan Brolt merasa bahwa dantiannya tiba-tiba membengkak. Untuk memasuki alam hukum abadi, seseorang harus memadatkan hukum pemahaman mereka ke dalam dantian mereka. Para penguasa mengatasi hal ini dengan memadatkan susunan dao mereka ke dalam mata pikiran. Akan tetapi, pada saat itu, hukum yang dikira Brolt adalah miliknya tiba-tiba lepas dari kendalinya. Ekspresi terakhirnya adalah kesedihan dan kebencian sebelum tubuhnya meledak menjadi hujan daging dan darah. Seperti ini, nyawa Brolt, nyawa seorang ahli hukum abadi yang baru saja mencapai tingkat lanjut, musnah begitu saja. Tidak ada kemeriahan yang luar biasa, juga tidak ada pembalasan dendam yang panjang dan sombong. Hanya dengan menjentikkan dua jari, semuanya berakhir. Sebenarnya, Dion baru saja menyelesaikan langkah pertamanya menuju jalannya untuk pergi ketika patriark yang sudah pensiun ini sudah dilupakannya. Semut seperti itu tidak layak menempati ruang dalam ingatannya. Saat berjalan menuju tujuannya, Dion mengeluarkan topeng yang sudah dikenalnya. Itu adalah topeng Lightning Willow miliknya, yang sama dengan yang diperolehnya sebagai hadiah untuk percobaan keduanya. Namun, ekspresinya saat melihatnya sekarang sama sekali tidak seperti sebelumnya, dan sama sekali tidak seperti ekspresi yang seharusnya ia tunjukkan pada harta karun yang telah lama ia abaikan. Jangan khawatir, kawan lama. Aku akan segera membiarkanmu mengembangkan sayapmu. Dion tersenyum tipis. Kalau saja Kukan tidak tersangkut di salah satu lengannya, dia mungkin akan membelai topeng itu dengan penuh kasih sayang. Akan lebih mudah membawamu kembali jika aku mengorbankan gadis kecil itu, Amethyst. Tapi Madelineku mungkin akan marah jika aku melakukan itu. Jadi, bersabarlah sedikit. Pada saat itu, suara burung yang merdu bergema di langit kota Yin, topeng di tangan Dion bergetar. Suara sederhana ini membuat para dewa yang berdiri dalam keadaan terkejut pingsan, darah mengalir dari 7 lubang mereka. Suara terakhir yang mereka dengar sebelum kematian mereka adalah tawa Dion. Suara itu tidak terdengar menyeramkan seperti yang diduga. Sebaliknya, suara itu dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Setelah semua masalah di dunia warisan abadi ditangani dengan baik, Dion merasa ia akhirnya bisa mulai bekerja. Yang ingin ia lakukan adalah mengubah dunia warisan ini menjadi basis operasinya. Jika itu terserah padanya, dia tidak akan menyentuh dunia warisan yang lemah seperti itu dengan tongkat sepanjang 10 kaki. Namun, dia harus bekerja dengan apa yang dimilikinya sekarang. Dia mungkin telah mendapatkan kembali ingatannya, tetapi dia masih harus membatasi dirinya dalam beberapa hal. Meski begitu, tidak peduli seberapa lemahnya dia sekarang dibandingkan dengan dirinya yang dulu, jika diberi cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa tetap hidup setelah gagal menanggapinya dengan serius. Jelas bahwa para dewa abadi itu tahu hal ini, atau mereka tidak akan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Namun pada akhirnya, Dion tetaplah sosok yang arogan, pemarah, dan pandai membuat orang lain kesal, tidak peduli kehidupan apa yang sedang dibicarakan. Jika ia benar-benar ingin, mengingat berapa banyak dari 109 kehidupannya yang telah ia rencanakan. Tidak bisakah ia meninggalkan cukup banyak rencana darurat? Jika ia mampu merencanakan bahkan dunia gelembung mana yang akan dituju tindakan Amethyst. Bagaimana mungkin ia tidak punya rencana untuk menghadapi dewa abadi yang kini mengejarnya? Namun ada 2 alasan mengapa dia tidak melakukannya. Kelahiran kembali dewa abadi tanpa nama bab 2258, mati.
Pertama, masalah ini lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Lawan Dion yang sebenarnya bukanlah Dewa Abadi ini. Meskipun mereka Dewa Abadi, dia tetap melihat mereka sebagai semut, meskipun semut yang sedikit lebih besar. Lawan sejatinya adalah surga. Dia mungkin bisa membebaskan diri darinya dengan mengorbankan jiwanya, tetapi segalanya tidak akan berakhir semudah itu. Tidak apa-apa jika dia membuat rencana yang matang hingga dia mendapatkan kembali ingatannya, tetapi begitu dia melakukannya, surga akan memusatkan perhatiannya sepenuhnya padanya. Apa yang akan terjadi dalam kasus seperti itu jika dia telah merencanakan rute yang akan diambil? Bukankah akan terlalu mudah bagi surga untuk membuat semuanya menjadi kacau? Sebaliknya, jika Dion sendiri tidak tahu apa saja langkah selanjutnya, akan lebih sulit bagi surga untuk campur tangan. Lagi pula, surga bukanlah makhluk nyata, metode yang digunakannya untuk ikut campur masih misterius dan sulit dipahami bahkan bagi Dewa Abadi. Dion harus cepat, cerdik, dan fleksibel. Ia dapat membatasi dirinya pada satu rencana karena semut-semut yang bermimpi menghancurkan legendanya menerima bantuan dari binatang buas yang bahkan tidak berani ia remehkan. Adapun alasan kedua, alasannya adalah jika semut-semut itu menyadarinya, mereka mungkin akan memuntahkan darah di tengah luapan emosi amarah dan kemarahan. Pikirannya sederhana. Apa asyiknya, ia telah menghabiskan waktu terlalu lama tanpa tandingan. Tidak ada yang lebih ia cintai selain menaklukkan tantangan baru, menaklukkan gunung baru, meraih ketinggian baru. Hal itu membuat jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan dan membuat darahnya berdesir seperti tsunami yang menghantam. Itulah sebabnya dia menguasai banyak disiplin ilmu di masa mudanya. Dia tidak peduli dengan senjata, metode, profesi. Selama dia bisa mengalahkan orang lain, itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Pada akhirnya, surga adalah satu-satunya lawannya yang tersisa, dan inilah mengapa alkimia menjadi satu-satunya cintanya yang tersisa. Hanya melalui alkimia ia dapat secara langsung menantang surga lagi dan lagi. Dan dalam kehidupan ini, dia akan menghancurkan surga juga sampai-sampai surga itu tidak berani mengangkat kepalanya. Di dunia gelembung terpencil di alam abadi, seorang wanita cantik dengan rambut ungu yang terurai dapat ditemukan tengah memainkan sitar. Jari-jarinya yang ramping memetik senar dengan keanggunan yang elegan, menghasilkan kisah memukau tentang petualangan hebat dan aspirasi tinggi. Pada saat itu, paviliun sitar berkilau dipenuhi kerumunan orang, tetapi tidak ada setetes pun suara di luar petikan senar-senar ini. Mereka semua tampaknya telah benar-benar kehilangan akal dalam cerita yang sedang dia jalin, tidak mampu melepaskan diri. Sebenarnya, ada banyak wanita cantik lain di tempat ini, beberapa di antaranya bahkan bisa ditemukan di pangkuan para pelanggan ini. Namun, perhatian terbesar yang mereka terima adalah tangan yang linglung mencubit bokong montok mereka atau menyelinap ke jurang dalam belahan dada mereka. Dan, bahkan saat itu, para wanita berpengalaman ini dapat dengan mudah mengetahui bahwa para pria yang melakukan tindakan berani dan menyimpang seperti itu diam-diam berpura-pura bahwa bagian tubuh sensitif yang mereka sentuh sebenarnya adalah milik wanita lain. Pada saat itulah tiba-tiba muncul seorang pria lain. Masuknya pria lain di saat-saat terakhir, meskipun dia tidak mengeluarkan suara, membuat mereka semua tidak senang. Meskipun yang dia lakukan hanyalah berjalan melewati pintu, mereka tetap merasa bahwa dia telah merusak suasana. Jangankan berjalan, kebanyakan dari mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras karena takut jari-jari ajaibnya akan berhenti. Akan tetapi, jika hal ini membuat mereka marah, maka apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih menyebalkan. Apa yang kau lakukan di sini, kata lelaki itu tanpa basa-basi, menenggelamkan alunan musik. Aku membebaskanmu, tetapi kau malah berakhir di rumah bordil. Kuharap kau punya penjelasan yang bagus, atau aku akan membunuhmu sekarang. Perkataan pemuda itu tanpa emosi, tetapi ada nada dingin di dalamnya, terasa bagai bilah es yang menusuk ke dalam hati mereka. Musik berhenti tiba-tiba dan salah satu senar sitar si cantik putus, memenuhi udara dengan suara berdengung yang menjalar ke tulang-tulang mereka. Ametis merasa seolah-olah dia telah dibekukan dalam waktu. Beban di dadanya saat ini membuatnya merasa seolah-olah seekor gajah sedang menginjaknya. Tidak ada emosi dalam suara yang baru saja didengarnya, dia bahkan bisa merasakan niat membunuh, tetapi justru inilah yang membuatnya merinding. Membunuh karena dorongan hati, mengendalikan kehidupan tanpa berpikir, membunuh sampai ke titik apatis. Jari-jarinya gemetar tak terkendali dan keringat dingin membasahi punggungnya yang halus. Bahkan jika dia ingin berbicara sekarang, dia tidak mampu melakukannya. Tentu saja, dia mengenali pemuda itu. Siapa lagi kalau bukan Dion? Dia yakin pemuda ini sedang berlari dan tidak akan berani menunjukkan wajahnya di tempat terbuka seperti ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang ke sini dengan begitu santai. Dia tampaknya tidak peduli bahwa koalisi hampa telah menetapkan hadiah untuk kepalanya. Sedangkan untuk Dion sendiri, kata-katanya bukanlah gertakan. Jika Ametis tidak punya penjelasan yang bagus atas tindakannya, dia benar-benar akan membunuhnya tanpa berpikir panjang.
Dia bukan orang gila. Dia tidak pergi ke rumah bordil di waktu luangnya, membantai wanita yang membuat pilihan mereka sendiri hanya karena dia tidak menyukainya. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan wanita-wanita itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Amethyst berbeda. Baginya, dia tidak lagi mewakili dirinya sendiri, dia mewakili istrinya. Berdasarkan hukum senioritas, dia setengah menjadi tuan bagi istrinya. Majikan istrinya, bekerja di rumah bordil, lebih baik dia mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2259, layak. Dion tidak peduli jika dia adalah pelacur, kelas atas yang hanya menjual bakatnya. Kapan istrinya, Dion Sacharo, harus menjual dirinya, dengan cara apapun. Kepada siapapun, jika sang guru harus melakukannya, bukankah itu berarti muridnya juga harus melakukannya? Menurut Dion, siapapun yang sampai melakukan pemikiran seperti itu hanya pantas dihukum mati. Dan, orang yang menyebabkan munculnya pemikiran seperti itu bahkan lebih bertanggung jawab. Hanya bisa dikatakan bahwa setelah membangkitkan ingatannya, Dion menjadi beberapa kali lebih konservatif. Di masa lalu, meskipun Madeline tidak menjual dirinya, dia tetap menjadi bos dari tempat yang sama karena hubungannya dengan sekte Flaming Lily. Saat itu, Dion tidak punya perasaan aneh tentang hal itu. Dia bahkan tidak memikirkannya sedikit pun. Ini wajar saja, versi dirinya dengan ingatan yang tertidur dibesarkan di dunia fana. Di tempat seperti itu, bahkan seorang istri yang memiliki beberapa pasangan sebelum menikah dengan pria yang paling dicintainya bukanlah kejadian aneh. Bahkan, hal itu didorong di banyak bagian dunia. Hasilnya, Dion menjadi lebih bebas berpikir dan berpikiran terbuka. Akan tetapi, hampir mustahil jika memori beberapa ratus tahun dapat mengalahkan triliunan. Bagi Dion, ia sudah cukup menghargai kenangan itu. Kalau saja ia tidak memiliki kenangan tentang dunia fana itu, ia pasti sudah menghancurkan pavilion zither berkilau ini dan membantai semua orang di dalamnya terlebih dahulu sebelum ia mulai menanyai Amethyst untuk memutuskan apakah ia harus mengikuti mereka. Sampai mati atau tidak, dalam pikirannya, mereka seharusnya bersyukur atas kemurahan hatinya. Aku. Amethyst merasa begitu terkekang hingga ia mulai menangis seperti anak kecil, tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Pada saat itu, sesosok wanita cantik yang lebih tinggi dengan aura yang begitu tajam sehingga mustahil untuk meliriknya secara langsung. Dan seorang wanita cantik yang lebih pendek dengan kulit coklat halus dan kehadiran seberat gunung tiba-tiba muncul di hadapan Dion. Kalian berdua berencana menghentikanku? Tanya Dion tanpa ekspresi. Lalu kenapa kalau kita muncul? Lilith meletakkan tangannya di pinggul. Kalau kita tidak muncul, kau benar-benar akan membunuhnya. Dia pantas mati, jawab Dion dengan nada datar. Saru mengabaikan Dion dan sudah pergi untuk menghibur Amethyst yang menangis. Dia benar-benar tampak sangat menyedihkan. Saat dia mendapat sedikit dukungan, dia langsung melompat ke pelukan Saru. Bersikaplah lebih lunak atau kau tidak punya pilihan lain selain datang ke rumah bordil juga, kata Lilith dengan tegas. Pada titik ini, Dion terdiam. Setelah dia mengatakan hal seperti itu, bagaimana dia akan mempertahankan sikapnya yang mengesankan? Apakah ini adil? Tampaknya mereka berdua sangat menyadari bahwa mereka memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain sebagai istrinya, dan mereka jelas memanfaatkannya sepenuhnya. Melihat Dion tidak tahu bagaimana harus menanggapi dan fakta bahwa wajahnya yang tanpa ekspresi telah retak karena bibirnya yang berkedut, Lilith menyeringai, menikmati kemenangannya. Mereka berdua telah menghabiskan waktu puluhan tahun bersama Amethyst. Bahkan jika dia datang ke sini atas kemauannya sendiri, mereka tidak akan tinggal diam saat dia terbunuh seperti ini. Orang mungkin berpikir bahwa ingatan lama mereka mungkin akan mengalahkan ingatan baru seperti yang dialami Dion, namun ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mereka tidak hidup selama triliunan tahun seperti Dion. Namun, kebenaran itu dapat dikesampingkan karena meskipun tidak selama itu, setidaknya masih miliaran tahun. Hal kedua dan yang paling penting adalah mereka memiliki kesan yang baik tentang Amethyst sementara Dion tidak pernah memilikinya. Tak peduli seberapa besar kenangan lama Dion mengalahkan kenangan barunya, dia tidak mungkin bisa mengatakan hal seperti itu kepada tuannya sendiri kalau tuannya sedang duduk di sini. Jika memang Esmeralda yang berada di tempat Amethyst, bukankah konotasinya akan sama? Namun, tidak mungkin Dion mengancam akan membunuh guru yang telah membesarkannya di kehidupan ini. Pada akhirnya, itu hanya masalah dia tidak begitu menyukai Amethyst. Siapa yang memintanya untuk mencoba membunuhnya saat pertama kali melihatnya? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Berjam-jam kemudian, lama setelah Dion meninggalkan gerbang depan Sparkling Zither Pavilion yang hancur, Amethyst akhirnya cukup tenang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia memang bergabung atas kemauannya sendiri. Setelah meninggalkan klan Sumur, agak sulit baginya untuk keluar sendiri. Bahkan jika dia ingin kembali ke Phoenix Hegemon, setidaknya butuh ribuan tahun perjalanan. Dia tidak punya sumber daya apapun dan pengetahuannya tentang dunia luar sangat kurang.
Jadi, karena Dion begitu saja mengusirnya tanpa memberinya bantuan, dia hanya bisa mencoba mencari jalannya sendiri. Perjalanan melintasi alam abadi itu memakan waktu yang sangat lama. Bahkan Dewa Abadi yang mereka kirim setelah Dion membutuhkan waktu beberapa tahun yang dihabiskan Dion di dunia warisan abadi prajurit Yin untuk akhirnya berhasil mencapai jarak serangnya. Sayang sekali baginya saat dia mendekat, Dewa Abadi itu menembus bagian terakhir dari batasannya dan menggunakannya untuk membunuhnya. Bagian yang paling menyedihkan, sebenarnya, adalah bahwa Dewa Abadi itu bahkan tidak menyadari bahwa Dion adalah targetnya. Dia hanya mencium sedikit jejak terobosannya ke sisi keempat dan mulai berjalan ke arahnya untuk menyelidiki. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, rantai terakhirnya putus tepat saat dia hendak menemukannya. Hanya bisa dikatakan bahwa nasibnya sangat buruk. Akhirnya, mungkin karena kebetulan, Amethyst akhirnya mengambil profesi yang sama dengan Kukan dan menjadi pemburu abadi. Dia telah bergabung dengan Pavilion Sitar Berkilau selama bertahun-tahun karena dia punya alasan untuk percaya bahwa salah satu targetnya suka mengunjunginya. Namun, sering, dalam pikiran orang-orang abadi, bisa berarti apa saja mulai dari sekali sehari hingga sekali dalam satu dekade. Jadi, Amethyst menyesuaikan diri dengan perannya agar targetnya tidak merasa curiga dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Pada akhirnya, Dion memang telah berbuat salah padanya. Namun, dia tidak punya niat untuk meminta maaf. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2260, Troll. Beberapa hari kemudian, Kukan terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah laboratorium dengan meja-meja perak dan lampu-lampu terang. Ketika matanya tertuju pada Dion, dia hampir pingsan lagi, mengira bahwa dia telah jatuh ke tangan orang cabul yang hendak membedahnya. Kau akhirnya bangun, kau benar-benar terlalu menyedihkan untuk dianggap sebagai setengah tuan dari istriku. Jika aku tidak melakukan sesuatu tentang ini, alam abadi akan menganggapku menjadi lemah. Ekspresi Kukan berubah saat mendengar kata-kata itu dan kepalanya menoleh untuk mencari jalan keluar, tetapi dia mendapati sepasang mata ungu menatapnya dengan tatapan kasihan. Siapa yang bisa memahami apa yang dialami Kukan sekarang lebih baik daripada Amethyst? Namun, pada saat berikutnya, kedua wanita itu melupakan ketakutan dan ketidakberdayaan mereka. Hanya untuk kemudian kedua emosi itu digantikan oleh kemarahan yang membara. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Dion menyekat tangannya dengan sangat rajin. Aku merasa jijik setiap kali mengingat bahwa aku memiliki yin primordial kalian berdua di dalam tubuhku. Beruntung bagiku dan bagimu, ada solusi untuk ini. Aku akan menggunakannya sebagai pengganti benih imanmu dan membantumu membangun kembali fondasimu. Saat itu, kalian berdua akan menjadi makhluk transenden yang sempurna dengan tubuh fana yang sempurna. Dengan bantuanku, kurasa kau akan layak memiliki hubungan dengan istriku. Di sampingnya, Saru dan Lilith saling berpandangan sebelum memutar mata mereka. Suami mereka benar-benar menyebalkan. Kau, apa maksudmu dengan ini? Apakah ini benar-benar mungkin? Amarah Amethyst memudar menjadi keterkejutan. Ia tidak yakin bagaimana harus menanggapi setelah mendengar kata-kata Dion. Kukan juga terkejut, tetapi tentu saja, tidak sampai pada tingkat yang sama. Alasannya adalah karena dia dan Amethyst berbeda dalam hal ini. Amethyst kehilangan dirinya karena balas dendam di masa mudanya. Akibatnya, alih-alih tekun membangun fondasinya selangkah demi selangkah dan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan jalur kultivasinya, dia hampir membabi buta mengejar kekuasaan. Melakukan segala yang dia bisa untuk memaksimalkan kekuatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Harus diingat bahwa orang tua Amethyst didorong ke ambang kematian hanya karena saling mencintai. Ayahnya meninggal saat melindungi ibunya yang sedang hamil dan ibunya menggunakan napas terakhirnya untuk menyelamatkannya. Kemarahannya terhadap klan Phoenix Es dan Api tidak terukur. Sebenarnya, saat Dion menyebutkan tentang kembalinya dia ke Phoenix Hegemon, dia masih ragu-ragu. Meskipun mereka yang mendorong orang tuanya hingga mati tidak berada di alam abadi ini. Aturan dan hukum yang diberlakukan di sini kepada generasi berikutnya lah yang menyebabkan orang tuanya menderita seperti yang mereka alami. Dia menemukan ironi besar dalam kenyataan bahwa Phoenix Hegemon merupakan tokoh penting di alam abadi dan dia terus-menerus bertanya kepada dirinya sendiri mengapa mereka begitu membenci satu sama lain di alam fana. Bagaimanapun, ini adalah masalah masa lalu. Namun, masalah-masalah masa lalu itu memengaruhinya bahkan hingga hari ini. Jika bukan karena kejadian-kejadian itu, lalu bagaimana mungkin, dengan bakatnya, dia bisa gagal menyempurnakan tubuhnya yang fana? Bagi Amethyst, gagasan untuk memiliki kesempatan lain untuk melakukannya seperti seseorang yang telah jatuh ke dalam kegelapan memiliki kesempatan untuk melihat cahaya lagi. Mimpinya adalah untuk kembali ke Phoenix Hegemon, bukan agar dia bisa mengandalkan mereka. Tetapi agar dia bisa tumbuh cukup kuat untuk mengubah cara mereka dan membuat jalan bagi generasi mendatang lebih baik daripada apa yang harus dia hadapi sendiri. Namun, bagi Kukan, hal-hal ini memiliki konotasi yang berbeda. Meskipun Kukan berbakat, afinitasnya terlalu berbahaya.
Dapat dikatakan bahwa setiap 10 poin bakat yang dimilikinya bernilai 1 poin jika dibandingkan dengan poin bakat yang lain. Alasannya adalah karena afinitas Void merupakan pedang bermata dua. Menguasai kekosongan berarti memiliki kekuatan yang hanya bisa diimpikan orang lain, tetapi pada saat yang sama, mengendalikannya juga jauh lebih sulit. Dibandingkan dengan seseorang dengan afinitas api yang tinggi, misalnya, dia harus memiliki bakat 10 kali lipat hanya untuk menunjukkan tingkat kendali yang sama. Tentu saja, ada manfaatnya juga. Dia biasanya jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki kultivasi dan bakat yang sama dengannya. Inilah kekuatan kehampaan. Berdasarkan keadaan saat ini, dia mungkin satu-satunya Kitsune Void yang masih ada. Jika bukan karena dia bisa memanfaatkan ketertarikannya untuk bersembunyi dan menyelinap di balik bayangan, dia mungkin sudah berakhir di laboratorium penelitian orang lain sejak lama. Semua ini berarti bahwa baginya, kesempurnaan tubuh Fana tidak berarti apa-apa. Kecuali jika dia bisa memahami kekosongannya dengan lebih kuat, dia tidak akan pernah naik ke puncak alam abadi. Sebenarnya, saat ini, dia sudah jauh lebih kuat daripada seorang transenden yang telah menyempurnakan tubuh Fana mereka meskipun tidak berhasil melakukannya sendiri. Hanya saja Dion masih berhasil membuatnya tampak seperti bahan tertawaan, sesuatu yang membuatnya sangat kesal. Tentu saja mungkin, Dion menjawab dengan santai. Meskipun, bagi salah satu dari kalian, itu akan lebih rumit. Aku sudah mengorbankan yin primordialmu sebelumnya. Mengekstraksi apa yang aku butuhkan darinya akan lebih rumit, tetapi bagiku, itu bukan masalah besar. Tatapan Dion tertuju pada Kukan yang masih terbaring di atas meja baja. Itu benar, ketika dia memutuskan hubungan Ri dengan pohon dunia, dia telah mengorbankan yin primordial milik Kukan. Namun, yang dibutuhkan Dion bukanlah keseluruhannya, ia hanya membutuhkan beberapa hukum di dalamnya. Ia bahkan tidak membutuhkan hukum aslinya, ia dapat menyalinnya jika ia memiliki energi yang cukup. Hanya saja, akan lebih mudah menggunakan yin primordial secara langsung karena energinya sudah ada di sana. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.